Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Ushulil Fiqh yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan membahas terkait definisi usulul fikih. Ta'rifu usulil fikih ialah definisi usulul fikih. Qoblal khawdi, sebelum mendalami. Al-khawd ini makna aslinya adalah menyelami. Cuman yang dimaksud di sini adalah mendalami. Qoblal khawdi, sebelum mendalami fi mabahithi usulil fikih. Ini enggak ada dhamirnya. Fi mabahisi usulil fikih, di dalam pembahasan usulul fikih, wajib alaina, atas kita, an natasawwara, apa menggambarkan kita, hadzal ilma, terhadap ilmu ini, wa hadza, dan adapun tasawwur ini, musyar ilaih dari hadza ini adalah masdar dari natasawwar. Wa hadza, dan adapun tasawwur ini, yakunu, ialah ada apa hadza. Wa hadza, dan adapun tasawwur ini, yakunu, ialah ada apa hadza, bita'rifis salimi, ialah dengan definisi yang selamat dari cacat. Sehingga at-ta'rifus salim ini alladzi, yang yuaddi, mengantarkan, apa alladzi atau at-ta'rifus salim, ila tasawwuri sahihi, pada penggambaran yang benar. Jadi sebelum masuk mendalami dan mempelajari ilmu usulul fikih, maka kita terlebih dahulu harus tahu apa itu usulul fikih. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mendefinisikan apa itu usulul fikih. Definisi dari usulul fikih ini terbagi menjadi dua. Pertama, bi'tibari maknahul idhafi, berdasarkan susunan kata yang menyusun kalimat usulul fikih atau kata usulul fikih. Usulul fikih ini terdiri dari dua kata atau tersusun dari dua kata. Pertama yaitu kata usul, yang kedua adalah kata al-fiqhu. Definisi berdasarkan kata yang menyusun usulul fikih ini bi'tibari maknahul idhafi, disebut dengan ta'rif bi'tibari maknahul idhafi. Yang kedua, ta'rif bi'tibari maknahul laqabi, yaitu definisi usulul fikih berdasarkan nama atau berdasarkan usulul fikih ini sebagai nama dari sebuah disiplin ilmu. Ini adalah definisi yang kedua dari usulul fikih. Nah, di sini musannif yaitu Syekh Muhammad Hasan itu mendefinisikan usulul fikih bi'tibari maknahul idhafi terlebih dahulu. Wa kalimatu usulil fikih, dan adapun kata usulul fikih, laha, ialah bagi kalimat usulil fikih, maknayani, adapun dua pengertian. Maknan fil luwati, yaitu pengertian fil luwati di dalam bahasa, wa maknan fil istilahi, dan pengertian di dalam istilah. Maksudnya istilah teknis di dalam ilmu usulul fikih. Usulul fikih luwatan, ialah usulul fikih secara bahasa. Qabla an takuna, sebelum ada kalimatu usulil fikih, apa kata usulul fikih, alaman ialah nama,
alal fannil makhsusi atas disiplin ilmu al makhsusi yang khusus, kanat ada apa kalimat usulul fikhi, ini kembali ke ini, kanat ada kalimat usulil fikhi murakkaban ialah tersusun idhofian yang bersifat penyandaran. Murakkab idhofi ini dikenal dengan frasa penyandaran. Ada yang menyebut juga dengan frasa gabungan, yaitu gabungan dari mudhof dan mudhof ilaih. Kanat ada apa kalimatu usulil fikhi murakkaban ialah susunan idhofian yang bersifat penyandaran min kalimata ini dari dua kata. Usul yaitu kata usul, wafik dan kata fik. Nah, ini ya. Jadi sebelum usulul fikih menjadi sebuah nama bagi sebuah disiplin ilmu, usulul fikih ini terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah kata usul, yang kedua kata fikhun. Kemudian dua kata ini digabung. Bentuk gabungannya adalah idhofi atau idhofah, penyandaran. Kata pertama yaitu usul disebut dengan mudhof. Mudhof ini adalah kata yang disandarkan. Sementara fikhun, al-fikhu ya, fikhun ini kata fikhun disebut dengan mudhofun ilaih. Kata yang disandari. Jadi kata usul disandarkan kepada kata fikhun. Sehingga susunan ini disebut dengan murakkab idhofi atau tarkib idhofi, frasa penyandaran. Susunan dari mudhof dan mudhof ilaih. Sekarang kita akan mendefinisikan masing-masing dari kata usul dan kata fikhun. Usul ini jamak taksir dari kata mufrad al-aslu. Nah, kalau untuk mendefinisikan, maka harus menggunakan kata mufrad. Sehingga kata usul ini jamak karena hendak didefinisikan, maka dikembalikan kepada mufradnya, yaitu al-aslu. Fal aslu maka adapun al-aslu, luatan secara bahasa, ma adalah sesuatu yang bani, yang terbangun alaihi atas ma, ghairuhu apa selainnya ma. Nah, yang dimaksud dengan ghairuhu adalah al-far'u, cabang. Cabang ya terbangun di atas asal. Di atas asal. Wal far'u, dan karena kata ghair yang dimaksud di sini adalah al-far'u, maka perlu mendefinisikan apa itu al-far'u. Wal far'u, dan adapun al-far'u, cabang, ma adalah sesuatu yang bani yang terbangun apa ma, ala ghairihi atas lainnya ma. Nah, kata ghair yang dimaksud di sini adalah al-aslu. Jadi, kata ghair di dalam definisi al-aslu yang dimaksud adalah al-far'u. Sementara kata ghair di dalam definisi al-far'u yang dimaksud adalah al-aslu. Jadi cabang itu ya terbangun di atas asal. Ini adalah definisi asal secara bahasa. Wastilahan, dan secara istilah, terminologi atau istilah teknis di dalam ilmu usulul fikih, lahu ialah bagi al-aslu ma'anin adapun beberapa pengertian muta'addidatin yang berbilangan atau yang banyak. Minha ialah sebagian di antara ma'anin muta'addidah ad-dalilu adapun dalil. Jadi pengertian al-aslu secara istilah ini memiliki banyak pengertian. Yang pertama, al-aslu itu maknanya adalah ad-dalil. Sehingga kalau dikatakan al-aslu, ini maknanya adalah dalil. Kaqaulihim, seperti perkataan ulama, al-aslu fi hadhil mas'alati kada. Adapun dalil, ya, ini langsung maknai dengan dalil, karena yang dimaksud dengan al-aslu di sini adalah dalil. Ya.
Al aslu adapun dalil fi hadhil mas'alati di dalam masalah ini kaza ialah ini. Ai artinya daliluha, dalilnya hadhil mas'alah. Jadi ini adalah pengertian dari kata al aslu secara istilah. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, al qaidatul mustamirratu adapun ya. Ini ya, kelanjutan dari ad-dalil. Ad-dalil ini kedudukannya menjadi khobar atau menjadi mubtada ya. Jadi mubtada dari khobar muqaddam yaitu minha. Nah, kita atofkan ke ad-dalil saja. Al-qaidatul mustamirratu, kaedah al-mustamirratu yang terus-menerus berlaku, yang berkelanjutan. Artinya yang dimaksud dengan al-qaidah al-mustamirrah adalah kaedah yang berlaku terus-menerus sampai hari kiamat. Ini yang dimaksud dengan al-qaidah al-mustamirrah. Al-qaidah al-mustamirrah ini dikenal juga dengan al-qaidah al-muttaridah. Ada yang menyebut juga dengan al-qaidah al-kulliyah. Jadi setidaknya ada 3 istilah, yaitu pertama disebut dengan al-qaidah al-mustamirrah, al-qaidah al-muttaridah, dan yang terakhir adalah al-qaidah al-kulliyah. Jadi makna dari al-aslu secara istilah ini adalah makna yang kedua yang disebutkan oleh musannif, yaitu al-qaidah al-mustamirrah. Kaqaulihim seperti perkataan ulama al-aslu adapun asal atau kaidah umum. Nah, ini langsung artikan demikian ya. Al-aslu adapun kaidah umum fil maitati di dalam bangkai at-tahrimu ialah haram. Ai artinya al-qaidatul mustamirratu adapun kaidah yang terus-menerus berlaku fiha di dalam maitah hiya al-qaidah al-mustamirrah tahrimu akliha ialah haramnya memakan al-maitah, ialah haramnya memakan al-maitah. Al-qaidatul mustamirratu adapun kaidah yang terus-menerus berlaku fiha di dalam al-maitah hiya al-qaidah al-mustamirrah tahrimu akliha ialah haram memakan al-maitah. Ini contohnya. Contoh yang kedua. Wa kaqaulihim dan seperti perkataan ulama aklul maitati adapun makan bangkai wa ibahatuha dan bolehnya al-maitah lil muttarri bagi orang yang dalam keadaan darurat ala khilafil asli ialah menyelisihi kaidah umum. Ialah menyelisihi kaidah umum. Nah, kata al-aslu yang dimaksud di sini apa? Ai artinya ala khilafil qaidati atas menyelisihi ialah atas menyelisihi kaidah. Artinya kaidah umum, kaidah yang berlaku. Ini adalah makna kedua dari al-aslu secara istilah. Ada makna lagi yang populer, cuman ini tidak disebutkan oleh musannif, yaitu pertama ar-rujhan. Nah, yang kedua as-suratul maqisu 'alaiha. Ini termasuk makna dari kata al-aslu secara istilah yang sering disebutkan di dalam kitab-kitab usulul fikhi. Jadi ada 4 kalau digabung. Pertama adalah ad-dalil, yang kedua adalah al-qaidah al-mustamirrah, yang ketiga adalah ar-rujhan, yang keempat adalah as-suratul maqisu 'alaiha. Nah, sekarang masuk pada definisi kata yang kedua, yaitu al-fikhu. Usulul fikhi terdiri dari 2 kata. Pertama kata usul, yang kedua adalah kata al-fikhu. Sekarang akan mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan al-fikhu. Wal fikhu dan adapun al-fikhu luwatan secara bahasa al-fahmu ialah faham. Wa minhu dan ialah dari al-fahmu, wa minhu dan ialah sebagian di antara al-fahmu, ini huna kembali kepada al-fahmu, atau kita nggak maknai sebagian ya, langsung wa minhu dan ialah dari al-fahmu qauluhu ta'ala adapun
firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Qalu berkata siapa kaum ya Syuaibu wahai Syuaib, ma nafqahu tidak memahami kami katsiron terhadap banyak, mimma taqulu dari apa taqulu yang berkata kamu. Artinya mereka berkata kaumnya Nabi Syuaib bahwasanya ma nafqahu katsiron. Kami banyak yang tidak paham apa yang engkau katakan wahai Nabi Syuaib. Nah, nafqahu artinya di sini adalah nafhamu, yaitu tidak memahami. Wastilahan dan secara istilah, ma'rifatul ahkami syar'iyyati ialah mengetahui hukum-hukum syariat, allati yang tariquha adapun jalurnya ma'rifatul ahkam asyar'iyyah, al-ijtihadu ialah ijtihad. Jadi yang dinamakan fikih secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syariat, yang mana jalur pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat ini jalurnya adalah ijtihad. Contohnya, wadzalika dan adapun hal tersebut ma'rifatul ahkam asyar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, kala ilmi ialah seperti mengetahui bi annan niyata dengan sesungguhnya apa niat fil wudu'i di dalam wudu wajibatun ialah wajib. Mengetahui bahwa niat di dalam wudhu ini wajib disebut dengan fikih. Kenapa? Karena pengetahuan kita terhadap an-niyatu wajibatun jalurnya melalui ijtihad. Atau ini bukan pengetahuan kita ya, tapi pengetahuan ulama atau mujtahid terhadap niat itu wajib di dalam wudhu, ini jalurnya adalah ijtihad. Wa annal witra dan sesungguhnya apa witir mandubun ialah disunnahkan. Wa anna tab'itan niyati dan sesungguhnya apa menginapkan niat. Artinya melakukan niat di waktu malam, tabi itu niat ini. Wa anna tab'itan niyati dan sesungguhnya apa menginapkan niat minal laili dari malam syaratun ialah syarat fi shaumi ramadhana di puasa bulan Ramadan. Wa anna zakata dan sesungguhnya apa zakat wajibatun ialah wajib fi malis sobi di dalam harta anak kecil, wa ghairu wajibatin dan tidak wajib fil huliyi al mubahi di dalam perhiasan al mubahi yang dibolehkan. Wa annal qatla dan sesungguhnya apa membunuh bimusaqqalin dengan benda tumpul yujibu ialah mengharuskan apa al-qatlu bimusaqqalin al-qisaso terhadap kisos. Ini semua disebut dengan fikih. Kenapa? Karena untuk mengetahui hukum-hukum dari kasus-kasus yang sudah disebutkan barusan, semuanya ini jalurnya melalui ijtihad. Sehingga ini disebut dengan fikih. Wa ghairi dzalika dan selain hal tersebut, yaitu bi annan niyya fil wudu wajibatun ila akhirih minal masailil ijtihadiyati, yaitu dari masalah-masalah yang bersifat ijtihad, allati yang waqa'a terjadi fiha di dalam masail al-ijtihadiyah, al-khilafu apa perbedaan pendapat bainal ulama'i di antara para ulama. Bikhilafil masailil qat'iyati dengan menyelisihi masalah-masalah yang bersifat pasti, allati yang la majala tidak ada apa ruang fiha di dalam al-masail al-qat'iyah lil ijtihadi untuk berijtihad, untuk ijtihad. Biangkanat dengan ada apa al-masail al-qat'iyah maklumatan ialah diketahui minad dini dari agama bidarurati dengan niscaya. Artinya untuk mengetahui hal tersebut tidak butuh pada nazar, tidak butuh pada istidlal. Wadzalika dan adapun hal tersebut, ini musyar ilaih dari dzalik adalah al-masail al-qat'iyah. Wadzalika dan adapun al-masail al-qat'iyah tersebut, kal ilmi ialah seperti mengetahui bi anna shalawatil khamsata
dengan sesungguhnya apa salat-salat yang 5 wajibatun ialah wajib. Wa anna siyama ramadhana dan sesungguhnya apa puasa bulan Ramadan wajibun ialah wajib. Wa anna zina dan sesungguhnya apa zina haramun ialah haram. Wa anna riba dan sesungguhnya apa riba haramun ialah haram. Wa ma dan sesuatu syabaha yang menyerupai apa ma hadza terhadap ini al ilmu bi anna sholawat. Al ilmu bi anna sholat. Musyar ilaih dari hadza adalah al ilmu bi anna sholawat ila akhirih. Wama dan sesuatu syabah yang menyerupai apa mahada terhadap ini al ilmu bi anna sholawat ila akhirih minal umuri yaitu dari perkara-perkara al-qat'iyati yang bersifat pasti al-kathirati yang banyak. Fama arifatu hadhil masaili maka adapun mengetahui masalah-masalah ini la tusama ialah tidak nama la tusama ialah tidak dinamai apa ma'rifah fikhan terhadap fikih ala hadat ta'rifi berdasarkan ta'rif ini ala hadat ta'rifi berdasarkan definisi ini. Jadi kalau berdasarkan definisi fikih yang disebutkan di sini yaitu ma'rifatul ahkam asyar'iyyah allati tariqu al-ijtihad, maka pengetahuan terhadap masalah-masalah yang bersifat pasti, yang bersifat bedihi, yang sudah bersifat jelas, ya, yang tidak butuh pada ijtihad, maka pengetahuan terhadap hal tersebut tidak disebut dengan fikih. Fal ma'rifatu maka adapun ma'rifah guna di sini bimakna dhanni ialah dengan pengertian adzan, dugaan kuat. Jadi yang dimaksud dengan ma'rifah adalah adzan, dugaan kuat. Ini adalah level pengetahuan ya. Karena level pengetahuan itu ada yang disebut dengan yakin, ada yang disebut dengan dzan, ada yang disebut dengan asyak, ada yang disebut dengan waham, dan juga ada yang disebut dengan jahlun murakkab. Ini adalah level pengetahuan. Nah, pengetahuan yang dimaksud di sini di dalam definisi al-fiqhu yaitu al-dzan, levelnya al-dzan, yaitu dugaan kuat. Kalau dipresentasikan itu dari 50 ke 99. Kenapa bimakna dzan? Li'annaha karena sesungguhnya apa ma'rifah khassatun ialah khusus bil masailil ijtihadiyati dengan masalah-masalah yang bersifat ijtihad wahiyya dan adapun al masail al ijtihadiyah madnunatun ialah diduga kuat, hanya bersifat dugaan saja. Madnunatun ialah diduga kuat. Nah, ini. Kenapa ma'rifah di sini yang dimaksud adalah adzan, dugaan kuat? Karena makrifah yang ada di dalam definisi al-fiqhu itu adalah khusus terhadap masalah-masalah ijtihadiyah. Sementara masail ijtihadiyah itu bersifat madnun, bersifat dzon saja. Wahada dan adapun ta'riful fikhi, yang dimaksud ini adalah ta'riful fikhi istilahan ya. Wahada dan adapun ta'rif ini, ta'rifu imamil haramaini ialah definisi imamul haramain. Beliau mendefinisikan al-fiqhi yaitu imamul haramain di dalam kitab al-waraqat dengan ma'rifatul ahkam asyariyah allati tariquha al-ijtihad. Wahunaka dan ialah di sana ta'rifatun. Adapun definisi-definisi ukhra yang lain katsiratun yang banyak lil fiqhi bagi al-fiqhu, bagi al-fiqhu. Wa amma maudu'u ilmil fikih dan adapun subjek ilmu fikih atau maudu ini kadang diterjemahkan dengan objek kajian atau ada yang menyebut dengan subjek. Kenapa disebut dengan subjek? Ya, karena di dalam masail-masailnya atau di dalam qadhiyahnya selalu posisinya ini menjadi maudhu, menjadi subjek di dalam qadhiyah. Karena itu ini disebut dengan maudhu. Wa ma maudhu'u ilmil fikhi dan adapun subjek ilmu fikhi fahuwa maka adapun
maka ialah adapun maudhu' ilmi fikih, fi'lul mukallafi ialah perbuatan orang mukallaf, min haitsul hillu dari segi halal, wal hurmatu dan haram. Artinya min haitsu urudil ahkami syar'iyyati lahu, dari segi menempelnya, dari segi menempelnya hukum-hukum syariat lahu terhadap fi'lul mukallaf. Urut ini datang ya, atau menempel. Ada juga yang menyebut dengan muncul ya. Jadi kalau sesuatu itu menempel kepada sesuatu yang lain, ini disebut dengan urut. Min haitsu urudul ahkami syar'iyyati lahu, dari segi menempelnya hukum-hukum syariat lahu terhadap fi'lul mukallaf. Ini adalah maudhu subjek dari ilmu fikih. Wa ammastimdaduhu, dan adapun pengambilan ilmu fikih, faminal kitabi, maka ialah dari Alkitab, dari Al-Quran, was sunnati dan sunnah, wal ijma'i dan ijma', wal qiyasi dan qiyas, wa ghairi dzalika dan selain hal tersebut Alkitab ila akhirih, minal adillati syar'iyyati, dari dalil-dalil syariat. Wa faidatuhu, dan adapun faidah ilmu fikih, imtithalu awamiri syar'i, ialah mengikuti atau mematuhi ya. Imtisalu awamiri syar'i ialah mematuhi perintah-perintah syariat, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan asyar'u, al-muhassilani, yang menghasilkan keduanya, imtisal wal wajtinab ya. Al-muhassilani, yang menghasilkan keduanya, imtisal wajtinab, lil fawaidid dunyawiyati, terhadap manfaat-manfaat duniawi, wal ukhrawiyati, dan manfaat-manfaat ukhrawi. Demikian pembahasan terkait ta'rif dari usulul fikih. Ini masih dalam bi'tibari maknahul idhafi. Ta'rif usulul fikih bi'tibari maknahul idhafi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.